Saya tes kalau pakai slideshow ya. Kalau minggu lalu kan slideshow-nya nggak jalan. Ini jalan nggak? Jalan nggak slideshow-nya? Nggak jalan. Belum. Nggak jalan ya? Nggak, masih di halaman pertama. Oke. Oke, baik. Saya tidak usah slideshow yang ininya. Kita coba besar aja. Baik ya, saya menarik recordnya nih. Recording in progress. Baik, saya mulai materi analisis struktur dengan metode conjugate beam yang materinya sebenarnya sudah saya berikan di video minggu lalu. Sekilas saja bahwa metode conjugate beam ini istilah lainnya adalah metode balok padanan. Tadi Fitria menyebutkan ada istilah analogi, istilah analog gitu. Karena memang nanti metode ini kita akan analogikan dengan balok yang sebenarnya dari contoh soal atau kasus yang akan kita temui. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghitung defleksi serta rotasi. Nah, karena judulnya mengenai judulnya itu sendiri adalah conjugate beam atau balok padanan, maka metode ini memang cocoknya untuk elemen balok. Ya, dalam hal ini adalah elemen lentur yang menerima atau akan mengalami kondisi lentur, di mana kondisi lentur itu ditandai dengan nilai momen dan geser, gitu ya. Oke, yang menjadi dasar turunannya itu adalah bahwa hubungan antara momen lentur dengan gaya geser serta beban. Jadi kita pernah ketemu dengan persamaan diferensial ya, persamaan diferensial di mana nilai diferensial itu bisa kita peroleh dari turunan suatu persamaan. Nah, kalau dari persamaan ini bahwa Qx, kita kenal Qx itu sebagai beban, Qx itu adalah turunan dari gaya geser, ya, turunan dari gaya geser. Sedangkan gaya geser itu adalah turunan dari momen. Gaya geser itu adalah turunan dari momen. Sehingga kalau kita hubungkan antara Qx dengan M, bahwa Q atau beban, dalam hal ini adalah beban merata, itu adalah turunan kedua dari momen. Nah, ini hubungan ini itu adalah hubungan yang kita peroleh dari hasil dari hasil persamaan yang kita pernah hitung di statika dulu, ya. Anda pernah menghitung di statika dari konstruksi yang punya beban merata, terus kemudian ada persamaan yang terbentuk. Persamaan yang terbentuk itu nanti dalam bentuk dalam bentuk persamaan kuadrat ya kalau dia momen. Terus kemudian untuk mencari gaya geser itu adalah turunan dari momen gitu ya. Mungkin yang kelihatan benar itu adalah ini, karena pada saat kita menghitung gaya geser itu kita turunkan dari nilai momen. Nah, dengan analog yang sama bahwa apabila beban ini kita jadikan sebagai nilai satu momen dibagi dengan kekakuan lenturnya M per EI, ya, itu kita bisa dapatkan dari turunan rotasi. Jadi theta ini adalah rotasi. Ya, jadi turunan rotasi itu kita bisa dapatkan nilai bebannya gitu. Terus kemudian untuk mendapatkan nilai defleksi, maka untuk mendapatkan nilai rotasi itu sendiri itu kita bisa turunkan dari defleksi, sehingga persamaan yang dibentuk itu adalah seperti ini, bahwa M per EI, nilai momen per EI itu adalah turunan dari rotasi atau turunan kedua dari defleksi. Nah, sekarang kalau misalnya kedua persamaan ini kita analogikan ya, maka nilai beban itu sama dengan ini. Nilai geser itu sama dengan ini, nilai momen itu sama dengan ini. Ya. Artinya kalau ada beban tertentu, maka beban ini bisa kita peroleh dari turunan rotasi, atau beban ini kita peroleh dari turunan
defleksi gitu. Nah, analoginya begini, analoginya kalau ini beban, ya, kalau ini beban dan ini beban, maka kedua beban ini harus punya hubungan, ya, harus punya hubungan. Hubungannya bagaimana? Kalau ini beban, terus kemudian dia menghasilkan momen, maka momen dari beban tersebut itu kita bisa jadikan untuk beban pada kasus yang kedua ini. Kayak disebut sebagai balok padanan. Kalau kita sebut ini sebagai balok sebenarnya, maka ini kita sebut sebagai balok padanannya. Jadi kita menggunakan metode atau persamaan yang memenuhi balok sebenarnya dengan kondisi seperti ini, maka kita bisa analogikan dengan satu balok padanan di mana nilai momen yang kita peroleh dari balok padanan itu tidak terlepas dari balok sebenarnya, gitu ya. Bentar. Nah, jadi ini adalah balok sebenarnya dan ini adalah balok konjugat. Maka AB, balok AB itu sebenarnya bentangnya ya, bentangnya balok AB itu sebenarnya sama dengan bentangnya balok AB di sini. Ya, balok AB itu bentangnya sama dengan balok AB di sini. Cuma memang nanti kita perlu kondisikan tumpuan yang terjadi pada kondisi balok sebenarnya dengan balok conjugate beam. Terus kemudian kalau ini kita sebut sebagai key atau beban merata, di mana mungkin key-nya itu berubah sealur dengan bentang yang terjadi, maka pada balok sebenarnya itu akan terbentuk beban, ya, akan terbentuk beban yang merupakan nilai momen dari beban pertama. Jadi kalau ini baloknya punya beban merata, ya kita cari beban, kita cari bidang momennya, kita sebut sebagai bidang momen, maka bidang momen itu kita gambarkan di balok konjugat atau balok padanan, dan bidang momen tersebut kita anggap sebagai beban merata. Kalau beban merata kan bentuknya bisa persegi, bisa bisa beban merata itu sendiri, gitu ya. Kalau beban merata itu bisa berupa balok persegi atau segitiga gitu ya, atau trapesium dan sebagainya. Ini saya misalkan bentuknya tidak beraturan seperti ini atau tidak asimetris dengan inisial QX, di mana mungkin beban meratanya itu berbentuk satu persamaan yang mengandung nilai X. Jadi tergantung berapa jaraknya itu nilainya, begitu maksudnya ya, persamaan X. Nah, apapun bentuk beban pada balok sebenarnya, baik dia beban merata maupun beban terpusat, maka dia akan membentuk bidang momen. Ya, akan membentuk bidang pada satu momen. Jadi kalau beban merata biasanya bentuk bidang momennya melengkung gitu ya, atau bentuk parabola ya. Tapi kalau dia bebannya terpusat, maka dia akan membentuk, kalau ada bentuk segitiga, bentuknya trapesium, atau ada bentuknya persegi begitu. Sehingga seluruh bidang momen yang akan dibentuk oleh beban pada balok sebenarnya, baik berupa beban terpusat, beban merata maupun beban momen, itu akan membentuk bidang. Nah, bidangnya itu pada balok conjugate beam itu akan berbentuk beban merata. Jadi kalau yang di sini bisa beban merata atau beban terpusat, maka pada balok konjugat itu pasti beban merata bentuknya begitu ya. Karena dia terbentuk dari beban yang ada pada balok sebenarnya. Ya. Nah, hubungannya seperti yang dijelaskan oleh Fitria tadi, bahwa pada saat kita mengganti balok sebenarnya dengan balok conjugate beam, maka di situ harus ada aturan yang memenuhi. Jadi kalau misalnya tumpuan di beban balok sebenarnya itu adalah roll, maka balok pada conjugate beam itu juga tetap roll. Tapi kalau misalnya dia tumpuannya sendi, maka dia tidak berubah, maka bentuknya tetap sendi seperti yang digambar di slide sebelumnya tadi ya. Nah, apabila dia berupa jepit, ini jepitnya di kiri, kanannya bebas. Ya, jepitnya di kiri, kanannya bebas.
Kita lihat sekarang di kiri, dia jadi bebas. Ya, jadi bebas. Jadi ujung tumpuan jepit itu berubah menjadi bebas, ya. Kita lihat yang ini aja ya, karena yang kita notice itu yang bagian kiri, yang kiri ini, yang kanan. Nanti kebalikannya, kalau di kirinya ini adalah ujung bebas, ya, yang ini ujung bebas, maka dia akan berubah menjadi jepit. Jadi kebalikannya. Kalau seandainya seharusnya tadi gambar yang ini kalau kita gambarkan ininya bebas, yang di sini bebas, di sini terjepit ya. Tapi karena ini bukan ujung bebas, ini merupakan potongan, jadi kita tidak gambarkan. Terus kemudian mungkin saja akan terjadi roll di dalam. Itu biasa terjadi pada balok menganjur ya. Pada balok menganjur, rollnya itu ada di dalam atau sendinya ada di dalam. Maka roll yang di dalam ini itu akan berubah menjadi penghubung sendi ya. Kalau yang kondisi ini kalian bisa dapatkan atau kita bisa temukan di kondisi balok menganjur. Kalau yang penghubung sendi ini mungkin kita bisa temukan di balok Gerber ya. Mudah-mudahan sudah belajar balok Gerber, itu balok yang balok yang bertumpuk-tumpuk ya di dalam satu balok panjang sehingga dia membutuhkan penghubung sendi. Sebaliknya, kalau kita ketemu dengan balok Gerber di mana ada penghubung sendi di situ, maka pada conjugate beam kita harus rubah dia menjadi roll. Ya, jadi dari balok Gerber berubah menjadi dari balok menganjur berubah menjadi Gerber, atau dari Gerber berubah menjadi roll. Jadi ada 4 kondisi ya. Jepit jadi bebas, bebas jadi jepit, roll menjadi sendi, sendi menjadi roll. Tapi tidak berlaku pada sendi dan roll dan sendi yang ada di ujung, gitu. Jadi begitu kita ketemu dengan balok sebenarnya dengan kondisi tumpuan yang seperti ini, maka kita harus rubahlah langsung ke conjugate beam-nya dengan mengubah tumpuannya sesuai dengan persyaratan ini. Setelahnya baru kita buat M per EI yang berasal dari bidang momen yang kita peroleh dari beban yang bekerja pada balok sebenarnya. Oke, nah ini contoh. Ini balok sederhana, sendi roll, tetap sendi roll, cantilevernya jepit bebas menjadi bebas jepit, balok menganjurnya begini ya, balok menganjur, ini sendi, rollnya ada di tengah, maka terus kemudian di sininya bebas, bebas jadi jepit, yang tengah tadi jadi sendi, ya ini namanya balok Gerber, maka ini nanti dari dua balok ini akan kita tentukan mana yang di atas, mana yang di bawah. Kira-kira analisisnya seperti itu. Terus kemudian yang seperti ini balok Gerber namanya, kondisi ini kita balik, maka ini kita jadikan bebas, terus kemudian sendi itu jadi roll, maka itu menjadi balok menganjur. Ya. Nah, ini contoh yang lain. Bebas, jepit menjadi bebas, roll menjadi sendi, sendi menjadi roll, sendinya tetap sendi. Persyaratan dari conjugate beam yang pertama itu mengubah tumpuan menjadi tumbuhan sesuai dengan ketentuan ini gitu. Terus kemudian ada dua teorema pada balok padanan. Yang pertama, teoremanya adalah defleksi pada satu titik di balok sebenarnya identik dengan nilai momen pada titik yang sama pada conjugate beam. Artinya, kalau kita mau mencari nilai momen dari balok sebenarnya itu, maka kita harus, kalau kita mau mencari defleksi dari balok sebenarnya, maka setelah kita menjadikan dia balok padanan, kita cari momennya. Ya, sebaliknya untuk teorema yang kedua, kalau kita mau mencari rotasi pada balok sebenarnya, maka kita harus cari gaya gesernya dari balok padanan. Ya, jadi rotasi itu hubungannya dengan V atau gaya geser, sedangkan defleksi itu hubungannya dengan momen. Nah, metode perhitungannya sebenarnya tidak jauh-jauh dari statika ya. Jadi kita memang modalnya statika banget ini. Karena yang kita temui itu adalah balok, masih sederhana, terus kemudian menghitung reaksi perletakan, terus kemudian menghitung nilai momennya yang dalam hal ini kita gambar ya. Kalau kita mau hitung nilai momennya di satu titik saja bisa, kita juga bisa menghitung nilai momen secara keseluruhan dengan membuat grafik yang kemudian kita sebut sebagai bidang momen. Ya, jadi bidang momennya dihitung berdasarkan persamaan, di mana persamaan tersebut ditentukan pada saat kita mau menghitung nilai momen pada satu titik, gitu ya. Oke, ini caranya. Nanti kita langsung
tunjukkan aja caranya di contohin. Oke, sekarang contoh untuk defleksi pada cantilever. Ini balok cantilever disebut sebagai balok sebenarnya. Yang mau kita cari itu adalah defleksi. Ya, yang mau kita cari adalah defleksi. Balik ke teorema tadi, bahwa apa? Defleksi adalah nilai momen. Defleksi adalah nilai momen. Oke. Nah, ini balok sebenarnya. Sekarang sebelum kita mengubah dia menjadi balok conjugate beam, kita cari dulu bidang momennya. Jadi untuk metode ini selalu mencari bidang momen untuk setiap kasus. Ya, untuk setiap kasus kita cari bidang momennya. Ada beberapa ciri khas ya. Ada beberapa ciri khas dari bidang momen pada elemen-elemen yang sederhana. Jadi kalau balok cantilever, ya balok cantilever biasanya ciri khasnya itu adalah nilai momen maksimumnya ada di jepit. Nilai momen maksimumnya ada di jepit. Nilai momen minimumnya ada di ujung bebas dengan syarat di situ tidak ada nilai momen. Kalau bebannya merata, maka bentuknya itu adalah grafik persamaan linear. Jadi kalau grafik persamaan linearnya lurus. Nah, ini lurus ya. Tapi kalau dia beban merata, maka grafik persamaannya itu akan menjadi persamaan kuadrat. Sehingga nanti dia akan membentuk lengkungan atau parabola. Ya, seperti itu. Kalau dia momen, biasanya nilai momen tersebut akan konstan. Jadi kalau seandainya ada momen, maka nilainya akan konstan. Dari apa yang sudah saya sebutkan tadi, maka sebenarnya kita bisa membayangkan bahwa kalau dia balok cantilever ini maksimumnya pasti di ujung sini. Di sini pasti bebas. Kalau di sini pasti 0. Kalau di sini 0 udah kebayang di sininya titiknya merapat pada balok. Ya, merapat pada balok. Terus kemudian tinggal nyari di sini. Tinggal nyari di sini ya. Tinggal nyari di sini berapa. Kita mau nyari nilai momen di sini, ya tinggal tentukan aja gaya yang tegak lurus itu berapa. Gaya yang tegak lurus terhadap titik A itu berapa. Jadi nilai momen itu kan gaya dikali jarak. Tapi dengan syarat gayanya harus tegak lurus dengan titiknya. Kebetulan ini titiknya di sini, P-nya di sini. Tegak lurus pula gitu ya. Sehingga kita bisa langsung mengalihkan bahwa nilai momen di A itu adalah P dikali L. Maka nilainya adalah PL. Ya, nilainya adalah PL. Terus kemudian nilai momennya itu adalah negatif. Nah, mungkin ada trik khusus yang diajarkan dulu di statika untuk dapetin nilai momen negatif atau nilai momen positif itu bagaimana? Dulu diajarin gimana? Nilai momen positif negatif itu gimana? Pakai senyum-senyum atau pakai senyum, Bu? Senyum melengkung ke atas atau melengkung ke bawah? Zaman kami dulu diajarin Prof. Anis, bukan senyum tapi pakai kuali. Bentuknya sama sih sebenarnya ya. Kalau sekarang kan ada smiley gitu ya, senyum atau cemberut ya. Kalau dulu bentuk senyum cemberut itu kuali terbuka, kuali tertutup kata Pak Anies. Nah, kalau kuali terbuka sama dengan senyum, kuali tertutup itu sama dengan cemberut. Ya kurang lebih sama lah ya. Sekarang dianalogikan dengan senyum mungkin karena sudah banyak emotikon ya. Oke, apapun yang penting paham maksudnya. Nah, terus kemudian bidang momen negatif, bidang momen positif itu bukan cuma sekedar tanda ya, bukan cuma sekedar tanda. Jadi kalau Anda sudah belajar di mekanika bahan, terus kemudian sudah juga ditemukan dengan struktur beton ataupun baja bahwa nilai momen negatif dan positif itu ada maksudnya, ya ada maksudnya. Ya, ada maksudnya. Jadi kalau misalnya ini kan kita ketemunya cuma satu garis ya, satu garis. Tapi pada kenyataannya garis ini itu mewakili suatu bentuk dimensi ya. Jadi ini garis itu mewakili satu bentuk dimensi. Dimensinya bisa berupa balok kalau dia beton ya. Atau misalnya bentuk I atau I-beam atau H-beam kalau kita ketemu dengan baja. Maka nilai momen positif dan negatif itu akan pengaruh pada bagian atas maupun bagian bawahnya. Ya, bagian atas maupun bagian bawah. Bagaimana nilai momen negatif itu membentuk suatu permukaan yang begini atau begini, itu akan mempengaruhi bagian penampang dari balok-balok ini. Jadi bagian balok ini punya serat atas dan punya serat bawah, atau punya bagian atas dan punya bagian bawah.
Bayang ya, kalau dia melengkung seperti ini dengan melengkung seperti ini, maka bagian permukaan atas dan permukaan bawahnya itu akan berbeda. Nah, perbedaan tersebut itu yang nanti harus diakomodir jenis material yang digunakan. Ya, kalau kita ngomongin tentang beton, tentu temennya itu adalah tulangan, tidak beton murni. Kalau kita ngomongin tentang struktural. Kenapa kita ngomongin tentang struktural? Karena balok ini nerima beban. Kalau balok ini tidak nerima beban, tidak masalah ya. Beton dewean juga tidak apa-apa gitu. Nah, tapi karena dia menerima beban, maka balok ini kita sebut sebagai balok struktural, dia harus menerima beban. Pola yang diterima oleh balok itu adalah tadi bidang momen positif dan negatif yang menyebabkan bentuk baloknya tersenyum atau tercemberut tadi. Terus kemudian pola yang diterima oleh material ini bisa positif, bisa negatif, dan berubah antara atas dan bawahnya. Apa pengaruhnya, Bu? Pengaruhnya, kalau dia material beton, maka material beton itu ciri khasnya kuat terhadap tekan. Ya, jadi kalau dia kuat terhadap tekan, pada bagian yang dia ketemu negatif, tidak masalah, karena dia punya kekuatan. Tapi dia lemah terhadap tarik. Ya, dia lemah terhadap tarik. Jadi pada saat beton itu menerima momen tarik atau kondisi tarik, ya, momen positif atau kondisi tarik, dia lemah. Ya, dia akan mudah retak dan retak tersebut akan semakin lama semakin besar dan bisa saja patah mendadak kalau memang kondisinya tidak kapasitas dari balok tersebut terhadap kondisi tarik itu tidak kuat, sehingga akhirnya dia berjodoh lah dengan tulangan, di mana tulangan itu atau baja tulangan itu punya kekuatan tarik yang tinggi, ya, kekuatan tarik yang tinggi. Sehingga untuk elemen struktural kita ketemu dengan jenis material yang kita sebut sebagai beton bertulang. Beton bertulang. Jadi ada beton yang dikasih tulangan. Itu sudah jadi satu kesatuan. Padahal sebenarnya itu adalah dua material yang berbeda, ya, antara beton dengan baja. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan baja saja atau I-beam seperti ini, maka kondisi I-beam seperti ini dia terkondisi bisa menerima beban tarik dan tekan, ya, karena kondisi dari dia beda dengan baja tulangan gitu ya, karena dia sudah berbentuk dimensi yang lebih besar dan dimensi ini bisa mengakomodir kondisi tarik dan tekan. Jadi sampai situ ya, sampai situ aplikasi yang akan kita akan kalian temui dari cuma balok cantilever seperti ini. Jadi kalau misalnya ketemu dengan balok cantilever atau dengan balok sendirol, maka posisi ataupun penentuan elemen material dari elemen-elemen tersebut itu berbeda, gitu ya. Jadi awalnya dari senyum dan cemberut tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ini bidang momennya. Bidang momennya berbentuk segitiga, di mana nilai maksimumnya ada di sini. Oke ya. Nah, ini bidang momennya. Kalau kita nilai ini adalah sebesar PL, maka nilai bidang momen ini kita akan pindahkan ke balok conjugate beam, di mana nilai atau bentuk bidangnya ini, bentuk segitiganya ini kita ganti dulu. Kalau ini kan PL nih, ya nilainya PL sesuai dengan beban yang merata, maka kita jadikan dia PL per EI. Kita jadikan dia PL per EI. Sehingga nilai ini akan menjadi beban. EI itu apa, Bu? EI itu adalah kekakuan lentur. Ini istilah baru gabungan antara E dengan I. Sebenarnya kalian juga sudah dapatkan ini di mekanika bahan ya. Sebentar. E dengan I. Itu dapatnya dari mana? Modulus elastisitas pun. Ya, modulus elastisitas, betul. Kita ketemu modulus elastisitas nih di pelajaran apa ya? Sebelum mekanika bahan di pelajaran apa dulu? Pelajaran fisika. Ada hukum yang menjelaskan tentang ini, hukum apa? Hooke. Iya, hukum Hooke. Ya, hukum Hooke itu kita bisa dapetin tegangan itu dari satu nilai modulus terhadap satu nilai modulus terhadap nilai regangannya ya. Jadi nilai modulus itu adalah nilai tegangan per regangan. Tegangan yang mana? Regangan yang mana?
Maka modulus elastisitas adalah kemampuan satu material untuk mengalami elastis yang ditandai dengan rasio antara tegangan dengan regangannya. Modulus elastisitas beton itu akan berbeda dengan modulus elastisitas kayu, modulus elastisitas aluminium, modulus elastisitas baja. Jadi dia punya nilai sendiri. Dan kita untuk nilai E ini sebenarnya kita bisa apa namanya? Bisa dapatkan secara umum nilainya. Ya, dapatkan secara umum nilainya, walaupun kalau dalam eksperimental kita harus apa namanya, satu material dengan material yang lain itu berbeda gitu ya. Jadi kalau seandainya nilai modulus elastisitas beton itu 2 kali 10 pangkat 5 MPa, ini umumnya seperti ini. Padahal kalau misalnya kita mau hitung detail, ya hitung detail, beton yang kuat tekannya 25 MPa dengan beton yang kuat tekannya 70 MPa, tentu modulus elastisitasnya berbeda gitu ya. Tapi kalau dalam perhitungan desain beton, ya konstruksi beton, kita boleh menggunakan nilai rumus umum seperti ini. Terus kemudian ada I, itu adalah apa? Inersia. Kalau dulu bahasa matematikanya kelembaban. Jadi kemampuan suatu material ya untuk melawan yang terjadi pada penampangnya, ya, pada penampangnya. Nah, nilai inersia juga kita bisa dapatkan langsung dari rumus umum, tergantung dari penampangnya. Nilai inersia balok, nilai inersia persegi, nilai inersia apa namanya, nilai inersia bentuk I kalau baloknya I-beam, atau nilai inersia persegi kalau baloknya bentuk persegi, itu akan berbeda. Atau kalau misalnya baloknya bentuknya bulat, itu inersianya berbeda. Nah, antara E, modulus elastisitas, dengan kemampuan dia untuk melawan pengaruh beban yang terjadi, itu adalah inersia. Maka gabungan ini atau EI itu dikenal di teknik sipil itu dengan istilah kekakuan lentur. Ya. Kita akan ketemu dengan istilah satu lagi, yaitu EA. Itu disebut sebagai kekakuan batang. Ya. Kalau EI itu ketemunya pada balok-balok yang lentur, pada balok-balok yang mampu mengalami momen, sedangkan EA itu kita temui pada balok-balok atau batang-batang yang hanya mampu menerima gaya normal, seperti pada kondisi truss, ya, truss atau rangka batang pada kondisi pada rangka atap, pada rangka jembatan, atau pada apa namanya, tower gitu ya. Ini kita temuin di truss, ini kita temui di balok, atau di frame, rangka kaku ya. Istilah ini sudah saya jelaskan di minggu lalu. Oke, balik lagi ke sini. Jadi nilai momen, nilai beban yang akan kita pindahkan ke balok conjugate beam itu adalah nilai momen yang kita dapatkan dari balok sebenarnya itu dibagi dengan kekakuan lentur. Nilai E ini akan tergantung dari kondisi balok ya. Sementara untuk contoh umumnya kita anggap saja nanti yang ada di. Kita lanjutkan. Nah, sudah ya, tadi ada PL per EI, terus kemudian kita pindahkan ke balok conjugate. Tadi ada A, B, kita jadikan sebagai A aksen, B aksen, di mana tadi A-nya jepit, B-nya bebas, maka kita rubah yang bebas jadi yang jepit jadi bebas, yang bebas jadi jepit. A aksen, B aksen. Oke. Nah, sekarang kita punya balok cantilever baru. Balok cantilever baru di mana jepit cantilevernya tuh di B aksen. Dan di conjugate beam ini dia punya beban merata tapi bentuknya segitiga. Jadi kita tidak anggap lagi ini momen, tapi ini sudah kita anggap sebagai beban bagi balok conjugate beam. Beban merata dengan Q-nya itu maksimumnya ada di ujung sin I sebesar PL per EI. Ya. Jadi sekarang kita sudah ketemu dengan balok baru, di mana balok harus kita analisis lagi. Kalau balok yang tadi kan kita cari ini berapa reaksinya, berapa momennya. Cuma tadi saya singkat ya, karena ini gampang. Saya singkat, nggak usah nyari reaksi lagi. Kita bisa gambarkan langsung bidang momennya gitu.
Tapi kalau misalnya agak rumit, maka harus cari dulu reaksinya supaya bisa menghitung nilai momennya. Oke? Nah, sekarang kita lihat tadi pertanyaannya apa? Mencari defleksi pada titik B. Kita sama dengan apa? Sama dengan momen. Sama dengan momen. Jadi kalau untuk mencari defleksi itu sama dengan mencari momen, kalau mencari rotasi itu sama dengan gaya geser. Di mana dicarinya? Mencarinya itu adalah di titik B. Ya, mencarinya di titik B. Berarti yang perlu kita cari itu adalah delta B dengan mencari nilai momen di titik B. Ya. Begitu Anda dapetin nilai momen di titik B, itu maka nilai itu menunjukkan nilai delta B. Atau mau sekalian nyari rotasinya, maka nilai rotasinya itu adalah sama dengan menghitung gaya geser di titik B. Gaya geser di titik B itu sama tidak dengan reaksi di titik B? Sama. Ya, kebetulan di sini ada apa? Ada tumpuan jepitnya, ada tumpuan jepit, terus kemudian ada gaya geser, ada gaya vertikal di sini, maka gaya vertikal ini itu sama saja dengan gaya geser di titik B. Ya, jadi kita menghitung gaya geser di titik B sama dengan menghitung reaksi di titik B aksen. Oke, nah karena ini adalah beban segitiga, biasanya untuk beban merata, ya untuk beban merata baik segitiga maupun persegi, kita cari beban totalnya dulu kan ya. Beban totalnya, beban total itu sama saja kita menghitung luasan dari beban bidang ini. Jadi kalau ini nilai maksimumnya H PL per EI, maka nilai Q itu adalah setengah kali panjangnya L dikali tingginya PL per EI. Dapatlah PL pangkat 2 per 2 EI. Jadi Q-nya itu di sini. Jangan lupa Q beban merata itu bukan di tengah-tengah. Sorry, Q beban merata pada bentuk segitiga bukan di tengah-tengah, tetapi dengan jarak 2/3 L. Dari ujung sini atau 1/3 L dari ujung A aksen. Paham ya? Oke, terus kemudian selanjutnya ini, tadi kita sudah dapat Q, PL kuadrat per 2EI. Sekarang kita mau mencari defleksi dengan mencari nilai M aksen dan mencari gaya geser dengan mencari V aksen. Kita gunakan aja persamaan keseimbangan. Kalau di statika kan diajarkan untuk mencari nilai momen, kita boleh menghitung nilai momennya secara momen tunggal atau satu titik, atau kita buat sebagai satu persamaan, terus kemudian kita hitung persamaan tersebut untuk mendapatkan bidang momen. Ya. Nah, kalau yang ini tidak usah nyari bidang momen lagi, karena yang kita butuhkan itu adalah defleksi pada satu titik. Kecuali kalau misalnya mau mencari defleksi di seluruh titik, supaya kita bisa dapetin kurva defleksinya, boleh-boleh aja. Ya. Tapi karena ini kasusnya itu mencari nilai momen, nilai defleksi pada titik B, maka kita cukup mencari dengan persamaan keseimbangan lagi. Oh ya, sorry. Tadi saya bilang bahwa VB itu sama dengan reaksi perletakan B. Sebenarnya MB juga sama ya. MB itu kita bisa anggap sebagai momen pada jepit ini gitu. Karena kebetulan ini dijepit, maka dijepit itu sesuai dengan konsep tumpuan dijepit bahwa dijepit tersebut dia akan punya reaksi terpusat, vertikal, horizontal maupun nilai momen. Jadi sama dengan kita mencari persamaan keseimbangan untuk menghitung nilai momen dan gaya geser di sini. Jadi dari perhitungan persamaan keseimbangan kita dapatkan MB aksen itu sebesar PL kuadrat per 3EI. Sedangkan VB aksen itu dapatnya PL kuadrat per 2EI. Kita dapatnya PL kuadrat per 3EI itu adalah defleksi, sedangkan gaya itu kita dapatkan sebesar PL kuadrat per 2EI. Jadi kalau saya gambarkan tadi, kayak saya gambarkan tadi, kan ini kita punya ini ya, punya balok cantilever, di mana balok cantilevernya itu ada P ya di sini, terus panjangnya itu adalah L. Nah, kalau saya buat kurva deformasinya, maka kurva deformasinya itu akan berbentuk seperti ini.
Nah, gitu ya. Ini pasti 0 karena dia terjepit. Maka nilai ini kita sebut sebagai delta B, ini titik B, ini titik A. Terus kemudian dari kurva ini, itu adalah rotasi B. Delta B itu adalah P L pangkat 3 per 3 EI. Dengan syarat ini tadi EI ya. Jadi kalau ini berubah jadi 2 EI, maka kamu ganti aja EI-nya jadi 2 EI. Sedangkan theta B itu sama dengan PL kuadrat sorry ini salah nih kayaknya. PL ini PL pangkat 3 ya. PL pangkat 3. PL pangkat 2 per 2 EI. Ya, PL pangkat 3 ya, betul ya. Oke. Ciri khasnya gini, ciri khasnya. Kalau deformasi atau defleksi itu akibat beban merata L-nya pangkat 3, rotasinya kurang 1 pangkatnya. Ya, kurang 1. Nanti kalau dia bebannya merata, biasanya Q ya, beban merata berarti Q. Maka deltanya itu adalah Q, L-nya pangkat 4, Q yang untuk rotasinya pangkat 3. Jadi berubah seperti itu. Nah, nilai ini kelak nilai ini kelak akan kita pakai. Nilai ini kelak akan kita pakai. Jadi mungkin langsung disimpan di memorinya bahwa kalau dia cantilever ada beban terpusat di ujungnya, ya di ujungnya nilai modulus elastisitas atau kekakuan lenturnya EI, terus kemudian panjangnya sebesar L, maka deltanya itu adalah PL pangkat 3 per 3 EI, rotasinya adalah PL kuadrat per 2 EI. Karena ini nanti kita gunakan di teori-teori selanjutnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu prosedur yang kita perlukan untuk menghitung nilai defleksi atau rotasi dengan prinsip conjugate beam. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa? Iya. Oh, kalau misalnya kita mau menghitung turunan, tentu harus dalam bentuk persamaan. Benar? Harus dalam bentuk persamaan yang mengandung X. Tadi kan persamaannya kalau kita perhatikan di bagian ini ya, nah ini ya di bagian ini itu kita bisa menurunkan prinsip ini karena dia mengandung X kan, kamu harus menurunkan X. Tapi kalau misalnya kita sudah dapat satu angka, itu tidak bisa kita turunkan lagi. Karena yang kita hitung tadi di sini, nah ini ya, karena yang kita hitung tadi di sini ini sudah berupa sudah berupa angka sudah berupa persamaan yang angkanya itu sudah jadi satu angka konstanta gitu. Ini kan dalam bentuk angka ya. Ini tidak kelihatan aja angka karena P-nya masih dalam P, L-nya masih dalam L gitu. Tapi kalau misalnya kita ganti P, L, dan EI-nya dalam angka, maka ini sudah jadi konstanta. Kalau konstanta, kamu turunkan jadi apa? Jadi 0. Ya. Jadi syaratnya itu, Vincent, bahwa kalau misalnya diturunkan, dia masih dalam bentuk persamaan. Ingat waktu ngitung bidang momen, kan kalau misalnya kamu ngitung bidang momen begini ya, nah, kenapa nggak bisa nulis saya? Sebentar. Stylus pen yang ada. Ini bisa nggak? Nah,
Saya pakai mouse saja jadi tidak rapi. Ingat waktu kita mau menghitung ini nih Wensan ya, misalnya ya. Ini P nih. Nah, ini P. Kita bisa ngitung momen di sini langsung. Nah. Oke, ini MA. Ini MA, ya. Wensen bisa menghitung MA langsung dari ini bisa kan? Ya, bahwa sigma M di titik A sama dengan 0, ya, MA. Terus kemudian apa namanya plus P dikali L sama dengan 0, sehingga MA sama dengan min PL. Oke, ini sudah jadi satu angka sendiri, satu gitu. Tapi Wensan bisa menghitung nilai MA di sini begini caranya. Ini misalnya X, MX itu sama dengan ya, itu sama dengan min P dikali X, oke? Min P dikali X. Pada saat X-nya sama dengan 0, maka MX-nya sama dengan 0. Pada saat X-nya sama dengan L, maka MX-nya sama dengan min PL. Ya, MX-nya sama dengan min PL. Sama tidak dengan ini? Nah, tapi yang bisa Wensen turunkan, kalau misalnya yang ini diturunkan terhadap untuk mendapatkan nilai gaya geser tidak bisa karena dia sudah jadi satu kesatuan. Tapi yang ini bisa diturunkan. Misalnya gini, V itu sama dengan dmx per dx ya, turunannya kan. Maka berapa? mx kan ini. Kalau diturunkan terhadap dx berapa nilainya? Min P. Nah, gitu. Ya, nilainya min P. Paham enggak? Tapi kalau dia dalam bentuk persamaan seperti ini, kita tidak bisa menurunkan karena koefisiennya bukan dalam bentuk X-nya begitu. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Maksudnya? Arah momen searah jarum jam dengan berlawanan jarum jam itu nanti tergantung dengan kesepakatan atau ya kesepakatan kalau saya bilang sih mazhab ya. Kesepakatan kita. Jadi arah momen positif dan negatif searah jarum jam atau berlawanan jarum jam itu ada dua kesepakatan. Ya, saya mau tanya dulu. Kalau misalnya kamu menghitung nilai momen yang searah jarum jam, itu positif atau negatif? Positif. Kalau dia berlawanan berarti negatif ya. Negatif. Nah, saya juga menggunakan prinsip ini. Tapi ada beberapa textbook, ya, terutama textbook nih, tapi tidak semua textbook. Dia kebalikannya. Jadi kalau misalnya positif dia berlawanan jarum jam, negatif yang searah jarum jam. Kalau yang saya buat di sini, ini kebetulan saya ngadopnya dari buku Hebler ya, salah satu buku yang saya bagikan di e-learning kemarin. Nah, coba lihat prinsipnya bahwa sigma MB ini MB-nya searah jarum jam ya, MB-nya searah jarum jam. Terus kemudian pada saat dia menghitung sigma MB sama dengan 0, ini MB sama dengan 0. MB-nya positif ya, searah jarum jam positif. Terus kemudian yang berlawanan jarum jam negatif. Berarti sama dengan kita. Berarti MB-nya itu dapatnya PL kuadrat per 3EI. MB itu adalah PL kuadrat per 3EI positif. Berarti kalau positif di sini, kalau dalam prinsip positif negatifnya ini sudah dituangkan di dalam persamaan ini ya. Dalam persamaan ini bahwa
dia menggunakan prinsip yang sama dengan kita. Ya, soal ini menggunakan prinsip yang sama dengan kita. MB-nya positif. Terus perihal nanti dia dapatnya begini bahwa nilainya positif, berarti nilai momen MB ini benar sesuai dengan arah yang dimisalkan di sini. Kan ini kan baru coba-coba kan, MB-nya positif atau negatif kan belum tahu arahnya. Begitu dia dapat positif, berarti sama dengan yang kita misalkan di sini. Tapi kalau dia dapat negatif, berarti yang kita misalkan tadi salah. Berarti dia negatif nilainya. Gitu. Ya. Iya kan kalau pada saat kita mau, ini prinsip ini kan sama saja dia menghitung reaksi perletakan. Pada saat kita mau menghitung reaksi perletakan, ini dulu di statika. Coba. Dulu di statika ini begini. Ini ada beban P. Kamu kan selalu memisalkan VA-nya ke atas ya. Ini VB-nya ke atas juga kan? Ya. Kalau dilihat dari gaya yang bekerja, ini sudah pasti nih VA dengan VB-nya ke atas. Tapi kalau misalnya saya kasih gayanya begini. Ada ke sini, terus kemudian ada ke sini, terus kemudian di sini ada momen. Nah, gini ya, M. Cari VA dengan VB. Kamu mau memisahkan VA VB-nya tetap ke atas atau kemana? Waktu kita mau mencari. Kalau saya mau menentukan dia tetap ke atas saja. Walaupun saya belum tahu tuh ke arahnya ke atas atau ke bawah. Ya. Nanti setelah dihitung, misalnya setelah dihitung nih VA-nya ternyata dapatnya misalnya min P per 2 min M plus GL per 8 misalnya ya. Terus kalau VB-nya dapatnya ada nilai positif dan nilai negatif. Ini kan belum tahu nih angkanya berapa. Ternyata setelah dihitung ada angka dapatnya min 50 kilonewton misal. Sementara VB-nya dapatnya 70 kilonewton. Nah, nilainya antara VA dengan VB-nya berbeda. Ini kasus statika ya, kasus statika terkait dengan pemisalan yang ditanyakan tadi. Ada negatif, ada positif. Nilainya berbeda, ada yang 50 dengan 70, terus tandanya juga berbeda. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa nilai VB yang dapat 70 ini memang dia benar-benar ke atas. Sedangkan nilai VA yang tadi kita misalkan dia ke atas, itu ternyata salah. Ternyata harusnya dia ke bawah, sebesar 50 kilonewton. Gitu. Ya. Jadi ke atas itu tandanya positif, ke bawah itu tandanya negatif. Biasanya kan kita pakai koordinat ya, koordinat ke kanan positif, ke atas dia positif, gitu ya. Nah, jadi selalu begitu. Boleh tidak Bu? Saya misalkan ke atas itu negatif, boleh. Silakan, boleh. Ya asal kamu konsisten dengan itu. Ya, jadi istilahnya mau beda sendiri, misalnya dengan konvensi orang se-internasional boleh aja. Yang punya prinsip kamu, tapi kamu harus tahu nanti realnya dia ke atas atau ke bawah itu kamu yang tahu. Karena kamu berbeda sendiri berarti nanti berbeda dengan konvensi atau kesepakatan yang lain-lain. Nah, kenapa saya suka dia ke atas, yang positif ke atas, ke positif ke atas, ke kanan, ke atas dan ke kanan itu positif. Pertama, karena dari koordinat yang kita pahami, koordinat kartesis yang kita pahami memang seperti ini adanya ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kita kaitkan dengan kehidupan, misalnya ambil langkah kanan berarti bagus, positif kan kalau bagus ya. Kalau prestasi naik berarti bagus, positif. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kalau misalnya kita sudah dapat positif, oh ini positif, pasti ke pucuk. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi, karena memang ke atas itu positif gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kesepakatan dalam analisis struktur ini seperti yang saya bilang tadi,
Yang ini ada searah jarum jam positif, berlawanan arah jarum jam dia negatif. Ada juga buku yang kebalik dari sini gitu. Ya, kebalik dari sini, banyak buku kebalik dari situ. Kalau saya lebih suka searah jarum jam positif. Karena memang jarum jam jalannya kan ke sini. Ya, kalau misalnya terbalik arah jarum jamnya, yaitu mungkin sudah berakhir gitu ya dunia kita. Kira-kira seperti itu. Nah, kesepakatan itu yang kita misalkan di depan, terus dari hasil yang kita dapatkan itu tinggal dibalik saja, terus hasil akhirnya itu sesuai dengan polanya itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dapatnya sebentar. Gampangnya gini, kalau misalnya dapatnya positif, oh ya udah pojok berarti. Kalau misalnya ini negatif, oh berarti dia ke bawah. Nggak pusing-pusing lagi, ke bawah pojok ya kalau dia negatif atau positif gitu. Dia sudah sesuai dengan yang kita misalkan dan sudah sesuai dengan kehidupan sehari-hari gitu, dan kesepakatan itu. Ada satu lagi ya, nanti model arah seperti ini yang akan bisa memudahkan kalau kita sepakat dengan konvensi yang sudah ada tuh di analisis pada rangka batang. Di analisis rangka batang tuh ada tarik tekan, ya ada tarik tekan. Tarik tekan itu ditandai negatif positif, ditandai juga dengan arah panahnya. Kalau kita sepakat dengan itu, maka pada saat ya pemisalan tadi kita sesuaikan dengan konvensi, hasil yang kita dapatkan itu kita kan tidak akan pusing lagi karena sudah sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan. Ibu jadi panjang ceritanya, kira-kira menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan tadi? Siapa tadi yang nanya? Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Jadi untuk syarat tanda yang tadi itu, ketika kita kan pertama seharusnya mencari reaksi perletakan dulu, nanti dapat grafik momennya gimana. Itu kan misalnya kita pakai syarat tanda yang tadi, kalau searah positif, berlawanan negatif. Nah, kalau udah diaplikasiin jadi conjugate beam itu, syarat tandanya itu tetap sama gitu ya? Tetap sama, tetap sama. Apa namanya? Kondisi, ya kebetulan ini, siapa tadi yang nanya? Rio. Geo? Rio. Oh, Rio. Oke, Rio. Ya, Rio. Jadi Rio, kebetulan ini kasus kita kan tidak ini ya, tidak agak simpel ya, simpel, kita tidak perlu menghitung reaksi perletakan untuk mendapatkan nilai momennya gitu. Karena kebetulan juga nilai momen dan gaya geser yang kita mau hitung itu ada di tumpuannya ya. Jadi seolah-olah kita menghitung reaksi yang ada di tumpuan. Nah, kalau mengenai prinsip untuk balok sebenarnya dan balok conjugate beam itu sama. Ya, sama. Searah jarum jam dia positif, berlawanan jarum jam dia negatif, terus kemudian gaya ke atas ataupun gaya ke kanan itu positif dan sebaliknya itu jadi negatif, sama. Tidak ada perbedaan. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan prinsip yang tadi, yang saya jelaskan tadi, kan udah habis dari dapetin nilai momen dan gaya geser, itu kan kita kita analogikan sebagai nilai defleksi dan rotasi ya. Di sini ada catatan, momen positif diasumsikan sebagai defleksi pada balok sebenarnya dengan arah ke bawah, sedangkan gaya geser positif diartikan sebagai rotasi pada balok sebenarnya yang searah jarum jam. Jadi tadi kebetulan kita dapat MB-nya itu setelah kita misalkan searah jarum jam, ternyata memang dapat nilai MB aksennya itu positif, maka MB aksen itu menandakan nilai delta B-nya ke bawah. Ya. Kalau kita gambarkan tadi, gambar yang saya misalkan tadi kan masuk akal lah ya ke bawah. Ntar kita lihat balok sebenarnya tadi. Nah, ini balok sebenarnya kan. Jadi masuk akal aja kalau misalnya deformasinya itu ke bawah. Gitu. Jadi kalau untuk masalah tanda, sepakatnya prinsip kita menghitung di statika dulu, tidak ada perbedaan karena kita satu mazhab ya. Gurunya sama antara saya dengan Bu Saloma atau saya dengan Pak Iqbal. Jadi mazhab kita sama. Buku yang dirujuk juga
kebetulan menggunakan prinsip yang sama. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dengan textbook yang berbeda, ya tinggal disesuaikan aja gitu. Dalam perhitungan mungkin tandanya akan masing-masing variabel akan berbeda, tapi hasilnya nilainya sama, terus arahnya juga sama. Kalau misalnya arah kita ke atas positif, arah si buku yang berbeda mazhab tadi negatif begitu kira-kira. Nah ini kan kalau misal kita gambarkan seperti ini, maka deformasinya ke bawah ya, sesuai dengan catatan tadi di slide yang itu. Gitu. Jadi untuk masalah tanda, insya Allah tidak perlu bingung karena sama seperti prinsip yang kita gunakan atau yang kamu gunakan pada waktu perhitungan statika kemarin. Gitu. Oke, Rio, jelas? Oke, jelas Bu. Kemudian saya ada pertanyaan lain mungkin. Silakan. Boleh kembali ke slide soal yang tadi nggak Bu, yang ada gambar momen segitiga itu? Oke, ini? Nah iya Bu. Nah untuk itu kan awalnya itu kita dapat nih momennya itu minus PL. Nah terus itu dibagi dengan EI, itu kenapa minusnya hilang ya Bu? Oh, nilai minusnya hilang? Iya. Oke, sebentar. Kan saya kasih contoh, kebetulan ini nggak ada ya, balok. Ada balok. Nanti kelihatan di sini, sebentar ya Rio. Oke, ini untuk sementara saya sebutkan bahwa nilainya tetap nilainya kita hilangkan negatifnya, ya nilainya kita tetap hilangkan negatifnya. Terus kemudian Rio boleh lihat apa namanya beban. Ini nilai negatifnya hilang ya, nilai negatifnya hilang. Posisi posisi beban meratanya, ya beban meratanya di atas, sesuai dengan bidang momennya di atas. Oke. Terus sekarang Rio lihat arah beban PL per EI tadi ke bawah. Oke, ke bawah ya. Sekarang kita lihat di contoh, yang contoh kedua kebetulan masih cantilever. Nah ini. Ini kalau kita gambarkan, nilai momen yang sebenarnya, nilai momen yang sebenarnya momennya gimana? Contoh yang ketiga, kalau kamu dulu gambarkan di statika gimana? Gini dah. Ini ya. Momennya positif. Salah, saya salah. Ini tengah-tengah, bentar. Saya clear dulu. Nilai momennya positif ya. Biasanya kita gambarkan ke bawah ada, kalau di statika. Yang negatif di atas, kita gambarkan yang positif di bawah. Oke? Ada beberapa textbook yang menggambarkannya semuanya tetap di atas. Ya, semuanya tetap di atas. Kalau yang membedakan adalah bisa posisi atas dan bawah atau posisi arsiran. Kalau saya membedakannya posisi arsiran positif dia tegak lurus dengan bidang, tegak lurus dengan bentang balok, sedangkan negatif itu sejajar dengan bentang balok. Kalau untuk membedakan dia positif negatif. Nah untuk conjugate beam, karena conjugate beam kita prinsipnya sebagai beban ya, sebagai beban kita boleh
Memisalkan bebannya dari bawah atau memisalkan bebannya dari atas. Ini contohnya bebannya dari contoh bebannya dia ubah menjadi apa namanya, beban di atas. Beban di atas. Nah, kamu perhatikan, kan tadi ini momennya positif ya. Balok conjugate beam-nya, bidang momennya seperti ini, di mana maksimumnya nilainya 18 per EI, 18, nilai maksimumnya 18, setelah kita jadikan dia conjugate beam, dibagi dengan EI, jadi 18 per EI. Oke, 18 per EI. Bentuknya seperti ini, kurang lebih sama lah ya, ini dengan ini ya. Cuma bedanya ini posisinya di bawah, ini posisinya di atas. Nah, sekarang kita coba lihat kemana arah bebannya. Kemana arah bebannya? Ke atas ya. Ini arah bebannya ke atas. Jadi kalau saya misalkan tadi di sini, ini saya tetap di conjugate beam misalnya, conjugate beam sendirol ya, tetap sendirol. Ini tetap sendirol. Akibat momen positif tadi, maka bebannya dia ke atas. Ki totalnya ke atas. Sedangkan yang tadi, kalau kamu masih ingat, saya coba kembali lagi. Di slide, ini slide 17, itu tadi slide. Nah, nih, ke bawah ya. Jadi kalau dia momen negatif, arah bebannya ke bawah. Kalau dia momen positif, arah bebannya ke atas. Bisa nggak, Bu, dicirikan? Dicirikan gimana? Dicirikan balik lagi ke momen negatif. Momen negatif gimana? Momen negatif cemberut ya. Momen positif. Momen positif. Ini momen positif, ini momen negatif. Kalau misalnya ini momen positif negatif, ini baloknya. Bagian yang ketekan yang mana? Bagian yang ketekan yang mana? Bagian yang ketekan yang ini. Ketekan berarti daerah tarik, daerah negatif, minus. Pada saat dia momen negatif, dia menuju ke daerah tekan. Pada saat dia momen positif yang ini, dia menuju ke daerah tekan juga. Nah, gitu. Itu yang membedakan. Jadi kamu boleh memisalkan, oh kalau momen negatif, arah gayanya dia ke bawah. Kalau dia momen positif, arah bawahnya dia ke atas. Nah, tapi ke atas ke bawahnya itu relatif. Yang sebenarnya, yang benarnya itu adalah arah gayanya itu menuju serat tekan. Nah, ini serat tekannya di bawah. Saya bilang tadi kan bahwa kalau yang namanya balok ini kan ada penampang nih. Ya, baloknya ada penampang. Penampang itu kadang-kadang ada yang di atasnya tertekan, bawahnya tertarik. Kalau ada juga yang tertarik, bawahnya ketekan. Kalau saya ngomongin apa namanya, balok sendirol, maka dia akan melengkung begini ya. Tapi kalau saya ngomongin cantilever, maka baloknya akan melengkung seperti ini. Kalau saya potong ini baloknya, ini potongan A. Ini saya potong di sini, ini potongnya B. Potongan BB, ini BB, ini AA. Yang mana AA kalau dari dua penampang ini? Ini A, ini B, atau ini B, ini A? Ini satu, ini dua. Nah, ini balok yang ada di dua jenis balok ini. Ini balok sendirol, ini balok cantilever. Yang mana A, yang mana B? Coba kalau dipotong. Ini baloknya yang kan satu yang A bukan, Bu? Yang satu A. Yang dua B, Bu. Yang dua B. Gitu ya. Yang satu A. Yang satu ini baloknya melendut. Coba kamu bayangkan ada busa, terus kamu lengkungin. Saya tidak punya busa nih, kamu lengkungin. Maka di bagian
ya, bagian atasnya akan terdesak. Maka betul bahwa balok ini daerah terdesaknya bagian atas. Melengkungnya tuh dia terdesak di bagian bawah, dia menciut. Sementara bagian bawah dia melebar, merkah gitu ya. Benar, ini A, aduh. Ini A, betul. Sedangkan yang di bawah, begitu kamu tekan, ini dikasih beban terpusat, begitu ditekan, maka bagian bawahnya itu yang akan terdesak, yang bawah, yang bagian atasnya dia merkah. Terus, saya salah lagi. Jadi kalau di balok ini, bagian atasnya tuh dia terdesak gini, bagian bawahnya dia gini. Nah, ini gitu ya. Ini terdesak, ini negatif nih. Yang bagian bawahnya dia merkah. Terbalik yang ini begini. Bagian bawahnya dia merkah, positif, bagian bawahnya tertarik. Nah, maka arah gayanya, arah bebannya itu menuju ke bagian yang terdesak tadi. Nanti prinsip perhitungan itu sama seperti prinsip pada saat kamu menghitung di mekanika bahan sebenarnya, konsepnya sama. Ya jauh ini ya, bukan sesederhana ke bawah ke atas gitu. Kalau misalnya kalau saya bilang itu ke bawah, yang satu lagi ke atas, nanti dia beda persepsi atau beda konvensi, beda lagi. Tapi saya ngasih konsep dasarnya bahwa beban itu menuju ke daerah tekan, daerah tarik. Nah, atas dasar inilah, kalau dia baloknya C ini, kalau dia baloknya sendirol, daerah tariknya di bawah ya, biasanya uang pasang tulangannya di bawah. Atau tulangan yang di bawah lebih banyak daripada tulangan di atas. Karena di bawahnya tertarik. Ini kalau beton nih gampang retak di bawah sini. Tapi kalau kita pasang beton dengan bentuk cantilever seperti ini, maka yang gampang retak tuh bagian atasnya, bagian permukaan atas nih yang gampang retak. Nih. Yang gampang retak di bagian sini, kalau dia cantilever, kalau dia balok sendirol, yang gampang retak di bagian sini. Maka biasanya tulangan akan kita pasang di sini atau tulangan lebih banyak di sini. Kalau yang ini tulangan lebih banyak di atas. Ya. Kalau yang ini tulangan lebih banyak di atas. Kira-kira seperti itu. Alur ceritanya nanti kalau sudah ketemu dengan beton, gitu ya. Jadi ada perbedaan arah beban untuk positif dan negatif tadi, gitu ya. Rio yang nanya tadi ya? Iya, Bu. Oke, saya kembali melebar kemana-mana. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa jadi bekal nanti untuk pertimbangan ke depan, pertimbangan atau pengetahuan untuk beton ya. Saya rasa juga beton sekarang sedang jalan, dosennya juga menjelaskan hal yang sama. Kebetulan ini nyambung dengan yang kita pelajari di Unstruk, saya jelaskan sampai ke sana. Oke, saya hapus. Jelas, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Untuk yang kemarin kan di video ada pelatihan soal mandiri, Bu. Itu kan Ya. 3 soal. Nah, itu saya sudah coba nomor 1, Bu. Kan Ya. itu ada sebenarnya di YouTube tutorialnya, Bu. Yang persis nomor 1. Kalau kata Ibu tadi, kalau untuk yang arah dia mengarah ke atas atau ke bawah, momen yang conjugate beam-nya itu tergantung sama arah tekan atau tariknya. Berarti kalau misalnya dia tekannya di atas, berarti mengarah ke atas, gitu, Bu. Nah, tapi kalau misalnya yang dicontoh itu, Bu, contohnya dia letaknya di atas, Bu. Kalau misalnya yang Lintang pikir-pikir, Bu, ya, kalau misalnya soal nomor 1 contoh itu, dia kan ke bawah, Bu, ya. Melengkung ke bawah, Bu. Seharusnya kan berarti dia tariknya di atas, tekannya di bawah. Nah, berarti yang ini ya, contoh yang nomor 1 ini ya? Iya, yang itu. Berarti seharusnya dia ke bawah, bukan ke atas kayak contoh yang itu, yang di YouTube kita nonton itu. Yang benernya kira-kira kemana, Bu Ara? Ya, sebentar. Pada saat kita memisalkan ini baloknya bentuk bidang momennya negatif ya. Iya, Bu. Bidang momennya negatif, kemudian bidang momen itu dijadikan sebagai beban, maka arahnya harusnya ke bawah. Iya kan? Iya. Di contoh yang diberikan ke atas.
atau ke bawah? Ini kan sebentar Bu, kalau Lintang izin share screen boleh nggak? Boleh, boleh. Sebentar Bu. Bentar. Saya multiple ya. Saya stop share ya. Ya, silakan. Apakah udah terlihat Bu? Ya. Ini kan nomor 1 Bu. Nomor 1 kan kayak gini Bu, bidang momennya. Seharusnya kan dia ngadap ke bawah karena dia melengkung gini Bu. Ini yang menghadap ke bawah cuman arah yang bebannya yang panah itu aja atau termasuk yang ininya? Kayak gini Bu, sebenarnya. Oh, lintang boleh tetap memisalkan dia bentuk apa namanya, bentuk bidang momennya tetap boleh seperti ini ya. Jadi ini dianggap sebagai beban meratanya. Terus kemudian tinggal arah ke bawahnya tuh bukan gambarnya arah ke bawah maksud Ibu. Gambarnya itu boleh ke atas boleh ke bawah, tapi arah gayanya gitu loh. Arah gaya ini itu tetap boleh tetap yang mengarah ke arah tekan atau tariknya, atau dalam hal ini ke arah bawah atau ke arah atas. Jadi kalau misalnya lintang sudah menggambarkan bentuk seperti ini dengan bidang momennya posisi ini ya bukan segitiga, ini kan bentuknya parabola ya. Parabola seperti ini, terus dari gambarnya di atas ini adalah bidang negatif, bentuknya parabola tapi bentuknya ada di atas balok, tetap boleh, tidak mesti diturunkan ke bawah. Yang penting itu adalah ininya nih, gaya Q-nya ini, nah, ya, gaya Q-nya ini bukan ke atas tapi ke bawah. Itu maksudnya yang Ibu jelaskan tadi itu. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kan tadi kan bentuk yang contoh 1 kita tadi kan bentuk ke segitiganya di atas ya, bentuk segitiganya di atas, terus kemudian arah Q-nya ke bawah kan. Nah, kalau lintang dapetin kondisi seperti ini, terus yang paling penting itu adalah bahwa Q-nya tuh ke bawah. Nah, sebaliknya kalau kita momennya positif, misalnya bentuk segitiga, biasa kan kita gambarkan bentuk segitiganya ada di bawah gitu ya, yang seperti contoh sendirol tadi itu di bawah, itu boleh di bawah tetap seperti gambar aslinya, atau kita pindahkan ke atas, tapi arah Q-nya atau arah bebannya itu ke atas. Jadi gampangnya begini, kalau untuk bentuknya itu boleh diposisikan di atas atau di bawah, tetapi yang penting itu adalah arah gayanya. Arah gayanya kalau dia negatif, momen negatif itu ke bawah, kalau dia momen positif dia ke atas. Begitu lintang. Oh iya Bu. Sehingga gini, tujuannya adalah kan tadi Ibu bilang bahwa untuk momen dan gaya geser ini kan kesepakatan kita searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif. Prinsip-prinsip tanda itu kan sama seperti yang kamu pelajari di statika dulu. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti ada catatan di bawah itu loh, yang kalau defleksinya kita dapat dari momennya itu positif, berarti defleksinya ke bawah, dan sebaliknya, atau gaya geser dari gaya rotasi yang kita dapatkan dari gaya geser positif itu menunjukkan bersearah dengan jarum jam, itu tujuannya supaya kesepakatan atau catatan tadi terpenuhi apabila arah gaya ini kita
tetapkan sesuai dengan ketentuan begitu. Ini udah benar. Nanti Lintan dapat delta C-nya positif kan? Nah, ini positif sesuai dengan catatan tadi bahwa delta C-nya memang ke arah bawah. Kalau kita lihat dari gambarnya kan masuk akal dia ke bawah. Betul nggak? Iya Bu, izin bertanya lagi Bu. Kalau untuk ini kan parabola, titik beratnya itu kan beda dengan segitiga Bu. Itu penentuannya gimana Bu? Untuk Nah, menentukan titiknya. penentuannya boleh menggunakan rumus atau menggunakan rumus umum. Silakan cari ya. Kalau dulu saya punya punya buku namanya buku teknik sipil ya. Buku teknik sipil, enggak tahu sekarang masih tidak buku itu. Rasanya ada bentuk online-nya juga. Jadi di situ ada kayak tabel di mana kita bisa mendapatkan nilai momen, nilai gaya geser, nilai titik berat, nilai inersia dan sebagainya langsung dari situ. Jadi bisa dilihat dari bentuk umumnya, terus kemudian nilainya ada. Tapi kalau misalnya tidak bisa, berarti Lintang harus mencarinya itu dengan mencari titik berat sesuai dengan rumus. Kan kita bisa mencari titik berat sesuai dengan rumus dari rumus matematika ya. Dari rumus matematika kita bisa dapetin nilai lintangnya. Apalagi kalau misalnya pada waktu Lintang menghitung dapetin gambar ini persamaan nih. Dapetin gambar lengkungnya ini kan dari persamaan. Ya, persamaan mx-nya itu. Nah, persamaan mx-nya itu yang akan menggambarkan nilai momen yang di sini berapa, nilainya di sini berapa, persamaan arahnya itu berapa gitu. Kayak gitu kira-kira. Jadi memang semakin bentuknya agak tidak umum, maka metode perhitungan yang kita gunakan juga perlu modal matematika, perlu modal teori fisika dan sebagainya yang mendukung bagian yang kita perlukan. Begitu. Iya Bu, kalau teman kemarin ada yang ngide untuk bagi jadi beberapa bagian baru dihitung. Itu boleh nggak Bu? Boleh saja. Nah, jangan lupa ini kalau tidak salah tadi soalnya EI-nya berbeda ya. Nah, iya Bu, berbeda itu efek kemana Bu? Akan pengaruh di situ. Kamu bayangkan coba, misal gini, ini nilainya 5. Ini nilainya 5. Sesuai dengan perhitungan nilainya 5. Kalau dari bidang momen ya, ini nilainya 5, nilai yang di sini kan tentu ngikut ya. Tapi begitu kita jadikan beban untuk conjugate beam, kan 5 dibagi dengan EI-nya kan. Kalau yang ini mungkin 5 dibagi dengan EI yang ini, maka dia jadi 5 lagi, tapi 5 dibagi EI sesuai dengan bentang yang ada dari A sampai B, terus kemudian di sini juga jadi tingginya itu jadi satu nilai momen dibagi dengan EI. Jadi nanti dia harus dibagi menjadi dua wilayah yang berbeda. Tidak bisa langsung mulus seperti ini. Ini mulusnya ini kan untuk bidang momen ya Lintang. Untuk bidang momen ya. Tapi begitu kita jadikan bidang ini sebagai beban merata untuk conjugate beam, maka dia akan dipengaruhi oleh EI yang ada di AB dan EI yang ada di BC gitu. Itu pengerjaannya gimana Bu? Dibagi dua. Iya. Jadi harus dibagi dua. Jadinya tidak bisa jadi satu. Ini kan kalau Lintang kan dibagi menjadi satu Niki-nya total ya. Ya, ini sudah conjugate beam kan? Oh, jadi gini Bu, kalau misalnya bentar, mana ada? Kalau misalnya itu kan sampai sini Bu ya, yang dua ya. Berarti misalnya ini di tengah dua, ini kita bagi jadi dua daerah wilayah Bu. Misalnya ini daerah 1, ini daerah 2. Wilayah 1, wilayah 2. Nanti ada Q1, ada Q aksen 2 gitu Bu ya. Betul. Karena tinggi yang ini di balok sebenarnya ya, dengan tinggi yang ini di balok sebenarnya kalau kita compare dengan conjugate beam di mana syarat dari beban di conjugate beam itu dibagi dengan EI, maka yang bagian wilayah 1 ini dibagi dengan nilai EI yang ada di sini kan. Yang ini dibagi dengan EI, tentu jadi bentuknya tidak sama lagi dengan gambar bidang momen asli. Oh, paham. Misalnya nilai kamu misalnya 5 misalnya untuk conjugate untuk
untuk balok sebenarnya ya, untuk momen sebenarnya nih, momen yang awal ya. Nah, di sini aja nih. Ini lihat nilai Ibu goyang kursor kelihatan nggak ya? Ibu goyang kursor kelihatan nggak? Enggak, Bu. Enggak muncul. Enggak muncul. Nggak muncul ya. Sorry, Ibu lihat ini aja. Misalnya sekarang kita lihat gambar bidang momen yang pertama. Bidang momen, judulnya bidang momen pada balok sebenarnya ya. Di titik A itu kita dapetin nilai momennya kan MA tuh. Di titik B kita dapatnya nilainya MB. Misalnya nilai MA tuh 10, nilai MB tuh 5 misal ya. Ini untuk balok sebenarnya. Nah, untuk di sini ini nilai MA-nya tidak lagi 10 karena dia harus dibagi EI. Misalnya EI-nya 2 di sini. Berarti 10 dibagi 2, 5. Sedangkan nilai MB yang tadinya 5, kalau tadi di sini EI-nya berapa tadi? EI-nya 2, sedangkan ini EI-nya 1, berarti dia tetap 5. Tidak 2, tidak ada 2,5 gitu. Berarti kan beda. Kalau di sini tadi 10 jadi 5, sedangkan di MB tadi 5 ya tetap 5. Karena dia EI-nya berbeda. Harusnya kalau di sini 5, kalau di sini 5, kalau EI-nya sama kan di sini dibagi 2 juga berarti 2,5 kan? Ini 5, ini 2,5. Tapi karena EI-nya berbeda, EI yang sebelah sini lebih kecil misalnya, maka kalau di sini tadi 10 dibagi 2 karena EI-nya 2, jadi 5, sedangkan di sini EI-nya 1, dia tetap 5 begitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi belum tentu bentuk bidang momen dari balok sebenarnya itu akan sama nilainya dengan conjugate beam karena dia akan dipengaruhi dengan nilai EI. Kita kan main EI ya. Kalau misalnya EI-nya diketahui angka, maka itu akan kelihatan angkanya gitu perhitungannya. Kira-kira gitu, Bintang. Berarti Q aksen tuh yang luas beban distribusi itu ini Bu ya, pertambahan Q kecil aksen 1 ditambah Q kecil aksen 2. Boleh seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dihitung lebih lanjut atau lebih detail, maka perhitungan Q untuk conjugate beam-nya disesuaikan dulu dengan tingginya tadi, Lintang. Jadi kalau tadi ini bentuknya seperti ini bentuknya kan berbeda kan? Nah, dari bentuk berbeda itu Lintang harus bagi tetap tidak bisa jadi satu gitu. Jadi ada Q bagian wilayah 1, ada Q bagian wilayah 2. Q wilayah 1 di sininya berapa, di sininya berapa, Q wilayah 2 di sininya berapa gitu bentuknya. Kan kalau dia bentuknya cantilever tentu kalau bentuknya parabola ya, tentu nanti perhitungannya sedikit butuh ekstra rumus pendukung ya. Jadi tidak segampang kita menghitung nilai nilai segitiga atau nilai persegi begitu. Oke, siapa lagi yang lain yang mengerjakan kayak Lintu? Coba dikit. Ini sekalian yang lain sambil dicoba-coba supaya apa yang saya jelaskan tadi bisa diterima gitu ya. Tidak akan bisa sama kayak matematika, tidak akan langsung bisa difahami kalau tidak pernah dicoba gitu. Kira-kira mungkin kalau ada jawabannya Bu, ada kunci jawabannya biar kami bisa ngerjain nyamain, ada nggak Bu kunci jawabannya? Ibu justru kemarin nggak mesen itu sebagai latihan ya. Nah, jadi dari sini silakan dikerjakan dulu, nanti jawabannya Ibu berikan setelah dikumpulkan, karena itu jadi bagian tugas, sebenarnya tugas 1. Tadi tujuannya sebenarnya dari apa yang saya jelaskan tadi, 3 soal tersebut kamu kerjakan, benar nggak benarnya nanti Ibu kasih kunci jawabannya. Kalau Ibu kasih dulu, dari mana nanti dapat nilainya. Ya Lintang langsung tinggal menyempurnakan bahwa faktor EI-nya itu akan mempengaruhi bentuk. Ya, faktor EI-nya akan mempengaruhi bentuk. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Bu, mau nanya Bu, kalau buku yang tadi teknik sipil ada yang rumusnya itu Bu, itu buku apa Bu? Karangan siapa Bu?
siapa ya nama bukunya? Judulnya itu buku teknik sipil. Judulnya buku teknik sipil. Kalau zaman dulu bukunya warna biru. Aduh, saya lupa ya dia pengarangnya siapa. Tapi kalau tidak salah, beberapa tahun lalu ada mahasiswa yang pernah nunjukin e-booknya. Kalau di mana di ini di apa namanya tuh Gramedia ya, Gramedia mungkin rasanya masih ada buku itu. Kalau saya sebenarnya masih ada di rumah. Kalau mau fotokopi nanti saya coba cari lagi ya. Kalau misalnya susah dapetin di situ nanti saya copy. Bukunya buku lama sih sebenarnya. Buku itu buku teknik sipil jadi kayak ensiklopedinya sipil. Kalau untuk ilmu-ilmu dasar yang ada hubungannya dengan mekanika dan anstruk itu masih relate lah ya dengan kondisi sekarang karena ilmu kita nggak ada perubahan. Tapi kalau misalnya diambil untuk beton karena di situ ada beton, ada kayu, ada baja, itu ini lagi ada perhitungan beban gempa sudah ada matching lagi ya dengan kondisi sekarang karena sudah banyak perubahan. Nah, tapi biasanya saya tetap pakai itu untuk menghitung misalnya konversi satuan, terus kemudian tadi dapetin gambar bidang lintang, bidang normal. Di salah satu textbook yang saya bagi itu rasanya di bagian depan atau belakang tuh ada tuh ininya resume untuk dapetin nilai lintang, nilai deformasi yang sederhana sampai dengan dapetin nilai titik berat ataupun inersia rasanya ada. Coba aja. Kalau ada di buku analisis struktur dengan metode matriks atau ada buku Hibbeler itu. Ya, silakan lihat di depan atau di belakangnya. Bu, yang buku penerbit Nova bukan? Iya betul, Nova. Ada. Iya, nyari di internet, Bu. Kalau udah dapat, boleh di-share ke kawan-kawannya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Yang lain? Oke, saya kayaknya untuk materi yang berikutnya tidak bisa dikejar hari ini ya. Saya coba jelaskan lagi sekilas mengenai anstruk tadi ya. Sebentar. Jis apa Jis? Ya, bentar lagi ya. Oke lagi. Oke, jadi pada prinsipnya untuk kita tadi punya berapa soal ya? Ada 3 soal ya. Ada 3 soal. Untuk soal yang kedua ini kondisinya sama seperti soal nomor 1 masih bentuk cantilever ya. Cuma bentuk bentuk bidang momennya yang sedikit berbeda. Cuma pada prinsipnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa metode perhitungan untuk beban pada balok sederhana yang kemudian kita jadikan sebagai bidang momen, terus kemudian bidang momennya itu kita jadikan sebagai beban untuk conjugate beam, pada prinsipnya tinggal menggantikan nilai momen tersebut dibagi dengan EI. Ya. Di sini tidak kelihatan ukurannya karena untuk contoh soal yang saya berikan EI-nya sama, masih seragam gitu. Nah, terus kemudian kalau kita bandingkan dengan perhitungan untuk balok sederhana, di mana kalau untuk cantilever dan balok sederhana itu perbedaannya ada pada pertama bentuk bidang momennya, yang kedua jenis bidang momennya. Kalau balok sederhana cenderung bidang momennya positif, asalkan beban yang diberikan itu ke bawah, terus kalau dia cantilever bidang momennya itu negatif, ya, dengan kondisi bebannya ke bawah juga, gitu. Pak, mana semprot? Bentar Pak ya, masih ngajar. Habis ini lah bentar. Terus kemudian seperti yang saya jelaskan tadi bahwa nanti perbedaannya itu ada pada arah beban. Jadi kalau misalnya conjugate bidang momennya itu arah bentuknya positif, maka arah bebannya itu harus menuju serat tekannya. Tadi antara serat tekan dan serat tarik sudah saya jelaskan bahwa
simpelnya itu adalah kalau dia bidangnya bidang momennya negatif, bidang arah gaya di conjugate beam-nya ke bawah. Kalau bidang momennya positif, arah beban pada balok conjugate beam-nya ke atas. Nah, ke atas dan ke bawah itu nanti pengaruhnya pada catatan tadi bahwa apabila nanti kita menghitung sesuai dengan konsep positif negatif untuk perhitungan gaya keseimbangan atau persamaan keseimbangan, maka nanti nilai defleksi atau rotasi positif atau searah jarum jam itu konsisten dengan apa yang kita sepakati tadi, begitu. Kira-kira seperti itu. Bentuk bagaimana perhitungannya itu kurang lebih sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Terus kemudian tadi Lintang sudah menyinggung contoh soal yang saya berikan ya. Ini ada 3 soal. Ada 3 soal. Ada cantilever dengan bentuk beban merata, tetapi EI-nya berbeda. Terus kemudian ini bentuk balok menganjur. Nanti kalian coba bahwa roll di balok menganjur ini berubah menjadi pin, sehingga bentuk prinsip perhitungannya seperti Gerber. Jadi lihat lagi tentang Gerbernya. Terus kemudian ini contoh balok sederhana dengan beban merata, dengan bebannya merata. Ya kalau beban merata nanti bentuk bidang momennya parabola ya, bentuk parabola. Jadi Anda tinggal sesuaikan perhitungan luas parabola serta titik berat parabolanya bagaimana gitu. Saya harapkan 3 soal ini bisa kalian kerjakan sebagai tugas pertama. Insya Allah nanti contoh hasil perhitungannya saya bagikan supaya bisa melihat versi yang benarnya gimana. Cuma saya harapkan dari kaliannya juga bisa dapetin nilai yang benar berdasarkan apa yang saya sudah jelaskan di hari ini dan di video yang kemarin saya bagikan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin materinya saya cukupkan sampai di sini ya. Berarti untuk metode metode yang berikutnya itu tidak bisa saya sampaikan hari ini karena habis ini saya harus masuk kelas yang kedua. Tapi memang bagusnya memang tidak usah dijelaskan hari ini karena ya metodenya sebenarnya mirip ya karena sama-sama menggunakan bidang momen, tetapi ada sedikit perbedaan. Takutnya nanti nyampur di satu hari yang sama. Jadi kita kuatkan dulu yang ini dengan mengerjakan contoh soal. Insya Allah nanti materi yang ini yang akan saya berikan seharusnya hari ini kita sampaikan di minggu depan. Tapi PPT-nya akan saya bagikan di e-learning selepas ini. Untuk sebentar. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, materinya saya cukupkan sampai di sini. Silakan mengerjakan tugasnya. Nanti untuk metode pengumpulan saya informasikan di GC ya. Jadi silakan nanti Anda kirimkan di GC dengan waktu yang akan saya informasikan juga di GC.